Halo teman-teman sekalian, kalau kalian lagi cari tutorial tentang perhitungan harga pokok produksi, apabila terdapat barang cacat dengan metode FIFO, kalian menentukan pilihan yang tepat. Kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan harga pokok produksi jika terdapat barang cacat dengan metode FIFO. Barang cacat, spoiled, dikelompokkan menjadi dua, yakni normal spoiled dan abnormal spoiled. Normal spoiled, bagian dari proses produksi, maka dari itu biayanya menjadi komponen dari cost of good unit. B. Abnormal spoiled, bukan bagian dari proses produksi, karena itu biayanya menjadi kerugian atau sebagai beban periode. Sebelum masuk pada contoh soal, ada 5 langkah yang harus dilakukan. Langkah 1. Mengikhtisarkan unit output. Mengidentifikasi berapa jumlah normal spoilage dan abnormal spoilage. Langkah 2. Menghitung equivalent unit. Langkah 3. Menghitung total biaya yang akan dilaporkan. Langkah 4. Menghitung biaya per unit equivalent. Langkah 5. Mengalokasikan total biaya pada unit selesai, unit barang cacat, dan nilai barang yang belum selesai pada akhir periode. Berikut ini merupakan contoh soal dengan menggunakan metode FIFO. PT ABC memproduksi furniture di departemen pembentukannya. Bahan langsung ditambahkan pada awal proses produksi. Beberapa unit produk ini rusak akibat cacat, yang hanya dapat dideteksi setelah pemeriksaan unit jadi. Biasanya unit yang rusak adalah sebanyak 20% dari hasil akhir unit yang sempurna. Artinya, untuk setiap 10 unit sempurna yang diproduksi, ada 2 unit kerusakan normal. Ringkasan data untuk bulan Juli 2024 adalah sebagai berikut. Pada tabel diketahui persediaan awal untuk bahan langsung sebesar $12.000 dan untuk biaya konversi sebesar $9.000. Sesuai dengan langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kali ini kita akan menghitung soal dengan langkah 1 dan 2 terlebih dahulu. Langkah 1 yaitu mengikhtisarkan unit output dan mengidentifikasi barang cacat. Tujuannya untuk mengetahui total unit yang dipertanggungjawabkan dan memisahkan unit yang baik dari unit yang cacat, normal dan abnormal. Data utama dari tabel ini adalah unit awal dalam proses, 1.500 unit. Unit dimulai periode ini, 8.500 unit. Total unit yang dipertanggungjawabkan, 1.500 ditambah 8.500 ialah 10.000 unit. Unit cacat biasa, normal spoilage, 700 unit. Unit cacat tidak normal, abnormal spoilage, 300 unit. Langkah kedua yaitu menghitung unit equivalent. Tujuannya untuk mengukur output departemen dalam bentuk unit yang sepenuhnya selesai, dengan memperhitungkan tingkat penyelesaian unit dalam proses dan unit cacat. Perhitungan dari tabel berikut adalah unit equivalent bahan langsung, yaitu penjumlahan dari unit yang diselesaikan, baik dari awal proses maupun yang dimulai dan selesai, unit cacat, normal dan abnormal, dan unit akhir dalam proses. Hasilnya adalah 8.500 unit equivalent. Untuk unit equivalent biaya konversi, yaitu penjumlahan serupa, namun dengan bobot tingkat penyelesaian yang berbeda, terutama untuk unit awal proses dan unit akhir dalam proses. Hasilnya adalah 8.100 unit equivalent. Langkah ketiga yaitu menghitung total biaya yang akan dilaporkan. Ini untuk mengetahui total biaya produksi yang telah dibebankan ke departemen selama periode tersebut. Perhitungannya seperti berikut: biaya dalam proses, persediaan awal, bahan langsung, $12.000, biaya konversi, $9.000, total $21.000. Biaya ditambahkan pada periode berjalan, bahan langsung, $76.500, biaya konversi, $89.100, total $165.600. Total biaya yang harus dipertanggungjawabkan, penjumlahan biaya awal proses dengan biaya yang ditambahkan selama periode berjalan. Total, $21.000 plus 100. $65.600 sama dengan $186.600. Detail per komponen. Total bahan langsung, $12.000 plus $76.500 sama dengan $88.500. Total biaya konversi, $9.000 plus $89.100 sama dengan $98.100. Selanjutnya, pada langkah keempat, kita akan menghitung biaya per unit equivalent.
Untuk menghitung biaya per unit ekuivalen, dilakukan dengan membagi biaya tambahan pada periode berjalan dan unit ekuivalen pada periode berjalan. Untuk bahan langsung diperoleh hasil $9 per unit. Dan untuk biaya konversi diperoleh hasil $11 per unit. Nah, di langkah terakhir dari metode FIFO, kita akan mengalokasikan total biaya pada unit selesai, unit barang cacat, dan nilai barang yang belum selesai pada akhir periode. Seluruh perhitungan yang terjadi di langkah kelima dikalikan dengan biaya per unit dari masing-masing nominal bahan langsung dan biaya konversi. Perhitungan normal spoil dilakukan dengan mengkalikan normal spoiled yang ada di langkah 2 dengan biaya per unit yang sudah dihitung di langkah 4. Untuk bahan langsung, $700 dikalikan dengan $9, diperoleh hasil $6.300. Lalu untuk biaya konversi, 700 dikalikan dengan $11, diperoleh hasil $7.700. Kemudian menghitung abnormal spoiled. Untuk bahan langsung, $300 dikalikan dengan $9, diperoleh hasil $2.700. Dan untuk biaya konversi, $300 dikalikan dengan $11, diperoleh hasil $3.300. Dari perhitungan tersebut diperoleh kesimpulan. A. Biaya kerusakan normal $14.000 dibebankan ke unit yang berhasil. B. Biaya kerusakan abnormal $6.000 dicatat terpisah dan akan dimasukkan ke dalam kerugian di laporan laba rugi. C. Total biaya yang dihitung dan dialokasikan ke semua unit memperoleh hasil yang sesuai dengan total biaya yang tersedia untuk periode Juli 2024, yakni $186.600. Nah, itu tadi penjelasan mengenai perhitungan barang cacat untuk harga pokok produksi dengan metode FIFO. Semoga dari penjelasan ini dapat membantu teman-teman sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa.